Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel YouTube di Timur Ada Fisika. Dan pada pertemuan kali ini saya akan kembali membahas soal SBMPTN. Nah, di sini ada soal sebuah elektron, energi totalnya N kali energi diamnya. Jika massa diam elektron adalah M0, konstanta Planck adalah H, dan kelajuan cahaya di ruang hampa adalah C, maka panjang gelombang de Broglie elektron tersebut adalah. Nah, maka di sini kita identifikasi terlebih dahulu soalnya. Diketahui, nah di sini energi totalnya saya misalkan E. Jadi E ini adalah energi total elektron, itu sama dengan N kali energi diamnya ya. Jadi sama dengan N kali E0. Nah, E0 ini adalah energi diamnya. Nah, jadi yang diketahui dalam soal bahwa energi total elektron itu sama dengan N kali energi diamnya. Nah, di sini E sama dengan N kali E0 ya. Nah, sedangkan yang ditanyakan dalam soal adalah panjang gelombang de Broglie. Nah, di sini saya misalkan panjang gelombang de Broglie itu adalah lambda ya. Maka kita tahu bahwa persamaan panjang gelombang de Broglie adalah lambda sama dengan H per P. H ini adalah konstanta Planck per P, momentum. Nah, ini saya bisa ubah menjadi H sama dengan M kali V ya, karena momentum itu adalah massa kali kecepatan. Nah, di sini M di sini adalah massa ketika dia bergerak ya, massa ketika dia bergerak. Sedangkan V ini adalah kecepatan benda atau partikel tersebut, M kali V. Nah, kita tahu bahwa ketika kita ingin meninjau benda atau partikel yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, kita sebut saja misalnya yang skala besarnya adalah roket, atau yang kalau kita berbicara partikel misalnya elektron atau foton. Nah, ketika kita meninjau benda-benda atau partikel seperti itu yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka massa diamnya itu berbeda ketika dia bergerak. Jadi massanya itu akan berbeda ketika dia diam dan dia bergerak mendekati kecepatan cahaya tadi. Nah, jadi massa bergerak yang terukur atau massa bergerak yang diukur oleh pengamat itu akan lebih besar dibandingkan dengan massa diamnya. Nah, jadi massa ketika dia bergerak mendekati kecepatan cahaya itu akan lebih besar dari massa diamnya. Nah, maka di situ pasti M akan lebih besar dari M0. Nah, maka untuk mencapai kesebandingan atau sama dengan, maka kita tambahkan konstanta gamma di sini. Jadi konstanta gamma di sini dengan M0 agar sama dengan massa ketika dia bergerak. Dan nilai gamma itu sendiri kita tahu bahwa gamma sama dengan 1 per akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. V ini adalah kecepatan elektron dalam konteks ini, sedangkan C adalah kecepatan cahaya. Nah, ini adalah faktor gamma. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan dari mana persamaan gamma ini ya. Gamma sama dengan 1 kurang akar kuadrat dari V 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, saya akan jelaskan dari mana persamaan ini, atau saya akan buktikan. Nah, karena kita tahu bahwa kalau dalam fisika klasik itu proses peninjauannya atau koordinat peninjauannya itu menggunakan transformasi Galileo ya. Transformasi Galileo yang sudah saya bahas juga di pertemuan sebelumnya. Nah, sedangkan untuk fisika modern, maka salah satu hal penting dalam fisika modern itu adalah transformasi Lorentz. Nah, jadi persamaan ini dari transformasi Lorentz ya, hasil dari transformasi Lorentz. Nah, dari transformasi Lorentz itu merupakan salah satu konsep penting dalam khususnya teori relativitas khusus. Nah, karena dari situ muncul faktor gamma. Jadi menurunkan persamaan ini atau untuk menghasilkan persamaan ini dia dari transformasi Lorentz. Nanti saya akan jelaskan di beberapa pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, jadi gamma hasilnya 1 per akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Maka kemudian di sini E atau energi total itu dirumuskan E sama dengan MC kuadrat. Jadi E sama dengan MC kuadrat ini adalah energi totalnya. Ini adalah persamaan Einstein ya. E sama dengan MC kuadrat. Nah, ini kesetaraan massa dan energi. Nah, M di sini adalah massa ketika dia bergerak. Nah, ini adalah persamaan energi totalnya. Nah, MC kuadrat sama dengan, nah di sini saya bisa ubah massa ketika elektron bergerak tadi sama dengan gamma kali massa diamnya kan. Maka saya substitusikan persamaan ini ke sini. Maka M saya ganti menjadi gamma M0 C kuadrat. Nah, M0 C kuadrat ini itu sama dengan energi diamnya. Nah, jadi energi diam dan energi totalnya itu persamaannya sama ya. Hanya yang membedakan M-nya. Energi total dia gunakan massa ketika elektron sudah bergerak atau partikel sudah bergerak, atau partikel massa bergeraknya. Sedangkan energi diamnya itu M0 C kuadrat. Kita gunakan massa diamnya. Maka di sini
M0 C kuadrat ini adalah energi diamnya, E0-nya ya. Jadi saya ulang lagi, M0 C kuadrat ini adalah E0 atau energi diam dari elektron tersebut. Maka S sama dengan, persamaan akhirnya menjadi S sama dengan gamma E0. Nah, dari sini kan S sama dengan gamma E0 atau energi total itu sama dengan gamma kali energi diamnya. Oke. Nah, karena tadi diketahui dalam soal bahwa energi total elektron itu yang bergerak itu sama dengan N kali energi diamnya. Ini kan saya tuliskan S sama dengan N kali energi diamnya. Artinya bahwa dari persamaan ini ternyata gamma itu sama dengan N. Nah, jadi bisa dilihat di sini kawan-kawan, gamma sama dengan N ya. Nah, maka kita kembalikan persamaan awalnya tadi gamma atau sama dengan N tadi adalah 1 per akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat ya, yang ini persamaan ini. Nah, maka dari persamaan ini maka kita akan mencari kecepatan. Nah, jadi tadi dari persamaan ini kita tinggal mencari massa dan massa dia bergerak dan kecepatan elektronnya ya. Maka untuk mencari kecepatan elektron dari persamaan ini. Oke. Nah, maka di sini saya tuliskan kembali. Nah, kalau saya kuadratkan n-nya, ini saya ingin lepaskan akarnya ya. Kalau saya kuadratkan n-nya, maka ini menjadi 1 kurang 1 per 1 kurang V kuadrat per C kuadrat kan? Atau bahasa sederhananya kalau di sini saya pangkatkan 2, saya kali pangkat 2, maka di sini juga harus saya pangkat 2 kan? Di sini harus 1 kuadrat dan di sini harus dalam kurung kuadrat kan? Karena kalau di sini saya pangkatkan 2, otomatis di sini juga secara keseluruhan harus dipangkatkan 2. Nah, maka di sini 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat sama dengan 1 juga kan? 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, untuk ini akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat kalau kita kuadratkan, maka kuadratnya itu pangkat 2-nya itu akan saling menghilangkan dengan akar kuadratnya ini ya. Jadi pangkat 2-nya tadi akan saling menghilangkan dengan akar kuadratnya kan, pasti kawan-kawan sudah paham. Maka di sini hilang akar kuadratnya menjadi 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini sama dengan 1 ini kalau saya samakan penyebutnya kan, yang ini kalau saya samakan penyebutnya menjadi 1 per C kuadrat kurang V kuadrat per C kuadrat kan. Nah, kalau saya samakan penyebutnya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian ini 1 per C kuadrat kurang V kuadrat per C kuadrat ini kan 1 bagi ini, maka itu hasilnya tinggal dibalik kan, tinggal dibalik. Jadi C kuadrat per C kuadrat kurang V kuadrat. Jadi ini tinggal kita balik saja ya. Jadi C kuadrat per C kuadrat kurang V kuadrat. Kemudian ini saya kali silang, maka menjadi N kuadrat C kuadrat kurang N kuadrat V kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini saya kali silang ya. Ini saya kali silang, maka N kuadrat kali C kuadrat kemudian N kuadrat kali ini ya, min V kuadrat ini. Nah, maka akan menjadi seperti ini kan kawan-kawan, N kuadrat C kuadrat kurang N kuadrat V kuadrat. Ini saya kali silang. Di sini kan ada per 1 kan, jadi C kuadrat kali 1 ya C kuadrat juga. Nah, kemudian ini kalau saya pindah ruaskan N kuadrat C kuadratnya ke sebelah, maka seperti ini jadinya ya, min N kuadrat V kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini saya pindah ruaskan ke sebelah, maka menjadi negatif kan. Ini kan positif, saya pindahkan menjadi kurang N kuadrat C kuadrat. Nah, di sini kita ingin mencari V, sedangkan di sini nilai V-nya negatif. Ada negatif, maka supaya kita positifkan, jadi kita kali negatif semua ya. Jadi maka kalau kita kali negatif ke ruas ini, maka ruas ini juga harus kita kali negatif secara keseluruhan. Jadi tidak boleh ini kita kali negatif, ini tidak. Jadi kalau kita mau kali negatif di sini, maka di sini juga harus kali negatif. Nah, kalau kita kali negatif, maka hasilnya menjadi N kuadrat V kuadrat sama dengan, di sini kalau kita kali negatif menjadi negatif C kuadrat. Nah, di sini kalau kita kali negatif menjadi positif ya, tambah karena negatif kali negatif itu hasilnya positif. Menjadi plus N kuadrat C kuadrat. Oke. Nah, kemudian maka V kuadratnya kita dapatkan min C kuadrat tambah N kuadrat C kuadrat per N kuadrat kan. N kuadratnya saya bawa ke bawah. Jadi akan jadi per, dia kan akan dibagi bagi N kuadrat. Maka di sini ada variabel C kuadrat, di sini juga ada C kuadrat, maka ini saya bisa faktorkan seperti ini kan kawan-kawan. Saya bisa faktorkan karena di sini ada C kuadrat, di sini juga ada C kuadrat, saya bisa faktorkan seperti ini. C kuadrat dalam kurung atau kali N kuadrat kurang 1. Karena kalau C kuadrat saya kalikan ke dalam suku yang dalam kurung ini, maka hasilnya juga sama kayak yang di atas kan, sama. Maka ini saya faktorkan seperti ini per N kuadrat. Nah, kemudian di sini kita mencari V-nya, sedangkan di sini masih V kuadrat, maka kita jadikan V saja ya. Kalau kita jadikan V saja, maka kalau kita jadikan V, di sini V kuadrat, kalau kita jadikan V, maka di sini harus akar kuadrat kan. Nah, kalau di sini
V kuadrat. Kalau kita jadikan saja V, maka di sini menjadi akar kuadrat ya. Nah, di sini menjadi akar kuadrat. Akar kuadrat C kuadrat dalam kurung N kuadrat kurang 1 per N kuadrat. Nah, di sini sama dengan, di sini C kuadrat ini bisa saling menghilangkan kan dengan akarnya. Jadi C kuadrat ini bisa saling menghilangkan dengan akarnya. Jadi C kuadratnya bisa keluar. Kemudian N kuadratnya juga ini bisa saling menghilangkan. N kuadratnya pangkat 2-nya ini bisa saling menghilangkan juga dengan akar kuadratnya. Maka N-nya juga bisa keluar akar kan, bisa dikeluarkan. Nah, maka yang tersisa itu tinggal C dalam C akar kuadrat N kuadrat kurang 1 per N. Nah, N di sini tadi sudah habis pangkat 2 dengan akarnya ya. Maka yang tersisa tinggal C akar kuadrat N kuadrat kurang 1 per N. Nah, di sini kita sudah dapatkan persamaan V-nya, bahwa C akar kuadrat N kuadrat kurang 1 per N. Maka kita masukkan persamaan V ini ke persamaan panjang gelombang de Broglie tadi. Nah, maka di sini saya lanjutkan di sini sama dengan, massa ini kan tadi saya katakan massa ketika dia bergerak. Nah, tadi massa ketika dia bergerak itu sama dengan gamma kali massa diamnya kan. Makanya saya substitusikan persamaan ini ke sini, maka M saya ganti gamma M massa diamnya kan, gamma kali massa diamnya. Kemudian kali V. Nah, V di sini saya substitusikan hasil persamaannya. V di sini saya substitusikan ke sini. Maka menjadi C akar kuadrat N kuadrat kurang 1 per N kan. Jadi persamaan ini ya, V yang ini, persamaan ini saya substitusikan ke sini kan, ini V. Saya ganti menjadi seperti ini ya. Oke. Kemudian tadi kita dapatkan bahwa ternyata gamma itu sama dengan N. Jadi ternyata gamma sama dengan N. Maka saya ganti gamma yang ini sama dengan N ya, seperti ini. Gamma sama dengan N. Jadi H per N M0C kan kalau saya kali juga sama saja, C nya saya bawa ke sini. M0C akar kuadrat N kuadrat kurang 1 per N. Nah, maka pasti N-nya akan saling menghilangkan kan? N-nya bisa saling menghilangkan. Maka yang tersisa persamaan ini menjadi lambda sama dengan H konstanta Planck per M0C akar kuadrat N kuadrat kurang 1. Nah, ini adalah jawabannya untuk panjang gelombang de Broglie-nya tadi sama dengan ini ya. Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.